Harapan dalam penghidupan. Mula-mula, Zainab termenung. Setelah beberapa saat lamanya, ia pun berkata, "Ingatkah engkau, Ros, bahwa dahulu ada tinggal di dekat rumahku ini seorang anak muda bernama Hamid? Masakan saya tak ingat anak muda yang baik budi dan beroleh pertolongan dari almarhum ayahmu itu? Ah, Ros, saya amat kasihan kepada orang muda itu. Dia seorang muda yang cukup miskin, mendapat bantuan dari ayahku. Semasa usianya 4 tahun, ia telah yatim. Ayahku yang telah membantunya dan seketika sekolahnya akan lanjut, ayahku meninggal pula. Kemudian meninggal ibunya. Rupanya karena ia senantiasa dirundung malang, sangatlah duka cita hatinya. Sehingga ia telah menghilangkan diri, entah kemana perginya. Berbulan-bulan sampai sekarang, kabar tidak, berita pun tidak. Budinya baik sekali, pekertinya tinggi dan mulia. Memang dalam kalangan orang-orang yang dirundung malang itu kerap kali timbul budi pekerti yang mulia, timbul dengan baik dan suburnya. Bukan karena latihan tangan manusia. Bertahun-tahun kami hidup laksana beradik kakak. Maka pada dirinya saya dapati beberapa sifat yang tinggi dan terpuji, yang agaknya tidak ada pada pemuda-pemuda yang lain, baik dalam kalangan bangsawan atau hartawan sekalipun. Sampai kepada saat yang paling akhir daripada penghidupan ayahku, belum pernah ia menunjukkan suatu perangai yang patut dicela, sehingga ibu bapakku sangat memuji akan dia. Ia tahu benar akan kewajibannya. Wahai Ros, saya tertarik benar kepadanya dan kepada tabiatnya. Ia suka sekali bersunyi-sunyi, memisahkan diri pada pergaulan ramai, laksana seorang pendeta pertapa yang benci akan dunia leta ini. Kerap kali ia pergi bermenung ke tepi pantai Samudra Hindia yang luas itu, memperhatikan pergulatan ombak dan gelombang. Seakan-akan pikirannya telah terpaku pada keindahan alam ini. Bila ia kembali pulang ke rumah ibunya yang dicintainya, ia menunjukkan khidmatnya dengan sepertinya. Bila ia bertemu dengan saya, buah tuturnya tiada keluar dan lingkar kesopanan. Tahu ia menenggang hati dan menjaga kata. Sebagai kau tahu, kita pun tamat dari sekolah, maka adat istiadat telah mendinding pertemuan kita dengan laki-laki yang bukan mahram, bukan saudara atau famili karib. Waktu itulah saya merasa kesepian yang sangat. Saya merasa kehilangan seorang teman yang sangat saya takjubi. Keadaan memisahkan saya dengan dia. Tiada dapat lagi saya mendengarkan buah tuturnya yang lemah lembut. Waktu itulah saya insaf bahwa saya sudah ditimpa oleh suatu perasaan ganjil. Saya merasa lenggang dan sunyi. Ingatan saya tersebentar-sebentar kembali kepada Hamid saja. Engkau kan tahu, Ros, bahwa Hamid tidak begitu gagah, tidak sepantas dan selaga pemuda lain. Tetapi hati kecilku amat kasihan kepadanya. Agaknya hidupnya yang sederhana itulah yang memaut hati sanubariku. Saya amat iba kepadanya, karena saya merasa bahwa tak ada orang lain yang akan mengibai dirinya. Heran, Ros. Saya telah karam di dalam khayal, di dalam angan-angan.
Kadang-kadang saya singkirkan dia dari pikiran karena timbul takburku memikirkan derajatku. Saya rasai ketinggian dan kemuliaan diriku lebih daripada derajat kedudukan Hamid, dan saya takut akan terjatuh ke dalam jurang cinta. Tetapi orang mengabarkan bahwa takut itu pun setengah daripada rupa cinta juga. Maka di antara awan yang gelap gulita dan angin badai yang berhembus semenjak pertengahan malam, tiba-tiba cahaya fajar pun naiklah. Itulah fajar kenang-kenangan dan pengharapan daripada cinta dan rindu dendam. Sebenarnya, Ros, saya cinta kepada Hamid. Biar engkau tertawakan daku, sahabat, biar mulutmu tersenyum simpul, saya akan tetap berkata bahwa saya cinta kepada Hamid. Ia tidak berpembela. Tidak ada orang yang akan sudi menyerahkan diri menjadi istrinya karena dia miskin. Tidak ada gadis yang akan sudi memperdulikan dia karena rupanya tak gagah. Itulah sebabnya dia saya cintai. Hartaku ada sedikit, cukup untuk membantu cita-citanya. Karena saya lihat dia bisa menjadi seorang ahli seni jika ada yang membantu. Buat saya, dialah yang paling pantas dan cakap. Meskipun bagi orang lain agaknya tidak. Saya leluasa melihatinya lalu lintas di halaman rumah, meskipun dia tak melihat saya. Jika sekali-sekali dia datang mengunjungi ibuku, aku dengarkan perkataannya yang penuh dengan ilmu dan pengetahuan itu baik-baik. Pada suatu hari yang tiada dapat saya lupakan, ia datang ke rumah ini menemui ibu. Ketika itu, ibu tiada di rumah. Tiba-tiba saya bertemu muka dengan dia. Rupanya ada perkataan yang hendak dikatakannya. Mulutnya masih gugup dan tak lancar. Rasa-rasa terdengar olehku suaranya sekarang. Zainab, sebenarnya tidaklah saya pernah lupa hendak datang kemari. Barangkali engkaulah agaknya yang lupa kepadaku. Alangkah nikmatnya rasa hatiku mendengar perkataannya itu. Tetapi sebelum saya sempat menyusun kata untuk menjawab, ibu datang. Perkataan kami terhenti sehingga itu, badanku seketika itu serasa bayang-bayang. Perkataannya menjadi teka-teki bagi hatiku. Adakah tutur katanya itu dari rasa pertalian adik dan kakak saja, atau daripada kesucian cinta ya? Di dalam pikiran saya terpaksa kepada soal itu. Tiba-tiba pada saat itu juga datang suatu kejadian yang menghancur luluhkan angan-angan saya. Ia diminta oleh ibuku melembutkan hati saya supaya saya sudi bersuami. Ia menjatuhkan perintah dan hukuman kepada diriku supaya saya dipunyai oleh orang lain. Tetapi nyata olehku bahwa dia menjatuhkan perintah itu dengan gugup. Keringat mengalir di keningnya, seakan-akan ia mengajarkan suatu pekerjaan yang amat berlawanan dengan hatinya. Setelah saya menyatakan tak sanggup menuruti permintaannya itu, ia menarik nafas panjang dan bermenung. Ia pulang ke rumahnya. Dan semenjak itu, dia tak datang-datang lagi. Akhirnya saya mendengar kabar bahwa dia telah pergi. Telah berjalan jauh dengan tiba-tiba. Tidak diberitahu oleh sahabat-sahabatnya yang paling akrab. Dia telah meninggalkan saya dengan gelombang angan-angan akan menempuh suatu tujuan yang masih gelap.
Setelah kira-kira sebulan dia hilang, tiba-tiba datanglah suratnya dari Medan, mengucapkan selamat tinggal. Inilah surat itu, Ros. Inilah dia. Bacalah. Isinya sangat menusuk hati. Surat itu saya pandang laksana sehelai azimat untuk menawar luka hatiku. Telah kuning dan telah lusuh. Adakah akan masih panjang umurnya sehingga kelak ia mendapati zaman pertemuan saya dengan Hamid? Semenjak itu, entahlah dia lautan, entahlah dia daratan. Berita tak sampai-sampai lagi. Kian lama dia hilang, kian berdiri dia dalam ingatanku. Kadang-kadang saya menjadi seorang yang putus pengharapan. Hatiku kerap berkata bahwa saya tak akan bertemu lagi dengan dia. Melihat keadaanku yang demikian, rupanya ibuku pun kasihan. Perhitungan hendak mengawinkan aku tiada menjadi pembicaraan lagi. Syukurlah. Kemanakan ayahku seorang yang berpengetahuan tinggi. Ketika dia singgah kemari dengan terus terang, saya katakan bahwa dia lebih baik menjadi saudaraku daripada menjadi suamiku. Ia menerima dengan hati yang suci. Senantiasa dia saya ratapi, masih hidupkah dia atau telah mati? Tiap-tiap kali saya baca suratnya, tiap-tiap kali terbuka di dalam tiap-tiap kalimat dan hurufnya, bahwa ia pun cinta kepadaku. Wahai, mengapa dahulunya sebelum ia pergi ia tak memberitahu? Sekarang, kemanakah balasan akan saya berikan? Kemana alamat akan saya tunjukkan? Di sini ada sebuah gambarnya semasa ia menuntut ilmu di padang panjang yang dihadiahkannya kepada orang tuaku. Gambar itulah yang selalu saya lihat dan saya letakkan baik-baik dalam album ini. Agaknya engkau pandang rendah saya ini, Ros. Mencintai seorang yang tiada kedudukannya dengan diri sendiri dan jauh tak tentu tempatnya. Waktu itu istriku menjawab, kata Saleh, ujarnya, tidak Nap, cinta itu adalah perasaan yang mesti ada pada tiap-tiap diri manusia. Ia laksana setetes embun yang turun dari langit, bersih dan suci. Cuma tanahnya lah yang berlain-lain menerimanya. Jika ia jatuh ke tanah yang tandus, tumbuhlah oleh karena embun itu kedurjanaan, kedustaan, penipu, langkah serong, dan lain-lain perangai yang tercela. Tetapi jika ia jatuh kepada tanah yang subur, di sana akan tumbuh kesucian hati, keikhlasan, setia, budi pekerti yang tinggi, dan lain-lain perangai yang terpuji. Saya tiada hendak menghinakan engkau karena engkau jatuh cinta kepadanya. Dan saya banyak pula membaca dalam buku-buku bahwa biasanya cinta yang suci, bersih, itu tidaklah tumbuh dengan sendirinya. Karena jiwa itu bertemu dalam batin, dalam azal, kejadian Allah, sebelum badan kasar manusia ini berkenalan. Itulah kuasa gaib yang perlu kita percaya. Sebab itu, saya percaya bahwa cintamu tak jatuh ke pasir. Tentu,
Hamid mencintai engkau pula. Tidaklah jiwa engkau akan tertarik mengingat dia. Kalau kiranya jiwanya tak mengingat engkau pula, hati orang yang bercinta mempunyai mata. Ia dapat melihat barang yang tak dilihat oleh orang lain. Jawab Zainab. Itu cuman kira-kira dan agak-agak belaka. Agak-agak dan kira-kira tak dapat dipercayai. Masakan orang yang berpisah sangat jauh, tak berhubungan surat sedikit jua, akan ingat kepada orang yang ditinggalkannya. Jangan begitu, Zainab. Engkau tiada percaya akan perkataanku, karena hatimu terlalu dipengaruhi oleh angan-anganmu. Percayalah bahwa Hamid ingat pula akan engkau. Wahai, kesana rumit, kemari rumit, Ros. Saya percaya bahwa dia ingat kepada engkau sebagaimana saya ingat kepadanya. Entah agaknya menggantang-gantang asap. Tidak saya percaya, hati saya bertambah luka. Saya tahu, mengingati orang jauh itu suatu penyakit. Tetapi saya pun takut penyakit itu akan hilang dari hati. Aduh Gusti Allah. Setelah itu, terhenti-henti sendiri percakapan kedua sahabat itu. Yang kedengaran hanya sendu-sendu dua orang yang seperasaan, dan yang kelihatan ialah orang yang keluh kesah putus asa. Sekian cerita yang dibawa sahabat kita Saleh. Tidak beberapa lama setelah ia menerima riwayat ganjil itu dari istrinya, ia pun berangkat. Rupanya dengan takdir Tuhan, kami pun bertemu di tanah suci ini. Pertemuan yang tiada disangka-sangka sedikit juga. Barangkali terganggu perjalanan jiwamu menuju bakti dan kesucian karena mendengar berita orang yang saya bawa itu, kata Saleh. Tetapi saya sebangsa orang yang tiada tahan memegang rahasia, sehingga terkatakan juga olehku kepada engkau. Dan beruntung engkau Hamid, berbahagialah sekali. Apakah keuntungan dan bahagianya cinta yang tiada berharapan? Tanya saya dengan tiba-tiba kepadanya. Bukankah cinta itu sudah satu keuntungan dan satu pengharapan, Hamid? Tanyanya pula. Setelah selesai menerangkan berita itu, tidak beberapa hari kemudian Saleh mengirimkan sepucuk surat kepada istrinya, Rosna, menerangkan pertemuan kami yang dengan tiba-tiba itu. Tuhan, telah bertahun-tahun saya berjalan di dalam gelap gulita, tidak tentu tanah yang akan saya tempuh. Tidak kelihatan suatu bintang pun di atas halaman langit akan saya jadikan pedoman dalam menuju perjalanan itu. Demi setelah sampai berita yang demikian, seakan-akan kegelapan itu terang dan sedikit ke sedikit. Sebab dari timur menggelembantang cahaya fajar, cahaya yang saya nanti-nanti. Cahaya itu lebih benderang daripada cahaya surya, lebih nyaman dari cahaya bulan, dan lebih dingin dari kelap-kelip bintang-bintang. Saya hidup laksana seorang buangan yang tersisih pada suatu padang belantara yang jauh. Laksana seorang bermasalah besar yang dibuang ke pulau. Tiada manusia yang datang menengok. Tidak ada kawan yang melihat. Ditimpa haus dan dahaga. Sekarang saya telah lepas daripada pembuangan. Saya telah dibolehkan pulang dan beroleh ampun. Telah ada manusia yang lalu lintas. Telah hilang haus dan dahaga. Sekarang baru saya tahu
Baru saya mengerti bahwa sukacita itu ada juga dijadikan Tuhan di dalam dunia fana ini. Dahulu, kalau disebut orang di dekat saya, untung dan bahagia. Tidak lain yang terlintas dalam pikiran saya dari rumah yang indah, gedung yang permai, uang yang berbilang, emas bertahil, cukup dengan kendaraan dan kehormatan, dijunjung orang kemana pergi. Sekarang saya insaf bahwa semua itu bukan untuk bahagia. Untung bahagia sejati ialah jika tahu bahwa kita bukan hidup terbuang di dalam dunia ini, tetapi ada orang yang mencintai kita. Lebih setahun saya menghilangkan diri. Tidak ada orang lain yang menanyakan hal ihwal saya, dan saya pun tak menanyakan hal ihwal orang lain. Segala kesaksian hidup telah saya tangguhkan. Ada orang yang lalu lintas di hadapan saya sambil menggelengkan kepala, tetapi bukanlah mereka mengasihi jiwa saya. Mereka hanya mengasihi tubuh kasar saya yang kurus tak makan atau ditimpa penyakit. Semuanya tiada berarti buat saya. Sekarang barulah saya tahu bahwa diri saya ada harganya buat hidup. Sebab ada orang yang mencintai saya, yaitu orang yang saya cintai. Dahulu, saya telah putus asa hendak hidup. Kadang-kadang terlintas di dalam hati saya hendak membunuh diri. Akan sekarang, saya hendak hidup. Hendak merasai kelezatan cahaya matahari. Sebagai orang lain pula. Sebab pergantungan hidupku telah ada. Habis cerita sahabatku Hamid sehingga itu mukanya kelihatan berseri-seri. Sebab simpanan dadanya yang meluap selama ini telah dapat ditimpahkannya kepada orang yang telah dipercayainya. Maka waktu itu saya menjawab sambil bergurau sedikit. Insya Allah, sehabis mengerjakan haji, saya akan lekas pulang. Mudah-mudahan kita dapat pulang bersama-sama. Ia pun menjawab sambil tersenyum. Mudah-mudahan.